Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali rangkuman bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari di tema 6 dan tema 7. Ya, ada banyak slide, mungkin saya akan ringkas sedikit-sedikit saja. Yang pertama tentang puisi bisa kalian lihat di buku tema 6 halaman 8. Ya, mulai dari pengertian puisi, ya. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan kata. Kata yang dipakai lebih singkat dan punya banyak arti. Puisi ditulis dalam baris kata yang membentuk bait, bukan paragraf ya kalau puisi, tapi bait. Contoh bait nih kayak gini nih. Selamat pagi dunia sampai baris keempat itu namanya satu bait, bukan satu paragraf. Dalam puisi disebut bait. Hati-hati ya, awas terjebak. Lalu selanjutnya perbedaan puisi lama dan puisi baru ini sudah pernah kita pelajari ya. Ada yang saya tulis di sini ada 4, mulai dari anonim, terikat jumlah merupakan sastraan lisan, gaya bahasa yang statis itu contoh dari puisi lama. Lalu selanjutnya ada contoh puisi lama. Nih contohnya kayak gini. Yang bentuk syair ya. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita. Negeri yang aman sentosa dipimpin raja nan bijaksana. Nah, gitu contoh dari puisi lama. Lalu selanjutnya di tema 6 juga kita akan belajar tentang deklamasi. Di halaman 96 ditandai ya bukunya. Apa itu deklamasi? Yaitu membawakan puisi atau membacakan puisi. Orangnya disebut deklamator atau deklamatris. Syarat sebelum mendeklamasi adalah kita pilih puisinya dulu, kita tafsirkan puisinya dulu, lalu kita pelajari isinya untuk deklamasi. Saat berdeklamasi, puisinya sudah kita berikan tanda agar ketika dibaca, kita tahu bagaimana cara bacanya. Nih, ada banyak diantaranya seperti ini. Kalau garis biasa, itu artinya dibaca biasa. Kalau ada garis miring, artinya berhenti sebentar. Garis miringnya 2, berhenti agak lama. Kalau 3, berhentinya lama banget, biasanya di akhir puisi. Lalu selanjutnya, ada segitiga di atas, itu artinya suara perlahan seperti berbisik. Kalau segitiga di atasnya ada 2, suara perlahan aja. Kalau segitiganya ada 3, artinya suaranya keras seperti teriak gitu. Kalau ada garis kemudian naik ke atas, itu artinya tekanan suara meninggi. Kalau ada garis kemudian garis miringnya turun ke bawah, artinya tekanan suaranya merendah. Ya. Lalu di tema 7 kita akan belajar menemukan gagasan pokok. Kita sudah pernah pelajari ya, pokok pikiran yang akan dicari dalam sebuah tulisan biasa ditemukan dalam bentuk kalimat topik atau kalimat kunci. Setiap paragraf harus mengandung satu pokok pikiran. Kalimat topik biasa berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, contoh kalimat topik di awal paragraf ya. Nih, pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan adalah gerbang untuk mengejar semua target tanpa pendidikan. Nah, itu contohnya yang di awal, ya, kalimat topiknya di awal. Kalau yang kedua ini kalimat topiknya di akhir. Jadi kita harus baca pelan-pelan mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, mana yang lebih umum, ya, di awal atau di akhir itu adalah kalimat topiknya, ya. Hati-hati bacanya. Lalu selanjutnya menentukan kalimat utama dan gagasan pokok. Jadi kalimat utama itu kalimat yang utuh ya, kalimat yang intinya. Seperti pada paragraf ini kalimat intinya ada yang kalimat pertama, kan tadi ya di antara pertama atau di akhir. Tetapi ya gagasan pokoknya dari kalimat utama ini kita pilih mana lagi yang menjadi gagasan pokok, yaitu pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa yang beri gelar? Pak Soekarno. Kepada siapa? Ki Hajar Dewantara. Jadi gagasan pokoknya itu adalah inti dari kalimat utama. Nah, lalu termasuk juga membaca teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan seperti berita, info, sesuatu ya, segala macam yang bentuknya bukan khayalan dan berdasarkan kenyataan, itu termasuk teks non-fiksi. Dalam menemukan informasi dalam teks non-fiksi harus memperhatikan kita baca judulnya,
kita baca keseluruhan, kita catat yang belum kita tahu, ya. Salah satunya juga dengan cara menentukan gagasan pokok pada teks tersebut. Lalu, ketika dalam membaca teks non-fiksi kita kadang menemukan kata yang sulit. Ya, biasanya kita harus banyak baca, banyak tanya, atau kita juga bisa mencarinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata sulit misalnya, wisatawan. Apa itu wisatawan? Di kamus artinya orang yang berwisata. Lahan. Apa itu lahan? Artinya tanah terbuka. Nah, cara menemukan informasi dalam teks. Ya, pertama kita baca seksama, yang kedua kita rumuskan dengan konsep adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab dalam teks tersebut. Ya. Lalu yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Yang keempat, lakukan diskusi dengan temanmu. Nah, setelah kita berhasil menemukan informasi teks, kita bisa menyajikan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ini contohnya kayak gini. Kita contoh tadi misalnya teks yang mana? Judul teksnya adalah Bapak atau Hari Pendidikan Indonesia. Pokok paragraf pikirannya tadi yang pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Di paragraf 2 kita kasih apa, di paragraf 3 pokok pikirannya apa, di paragraf 4 pokok pikiran apa. Jadi lebih gampang untuk diketahui informasi penting dalam teks tersebut. Nah, gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi bahasa Indonesia yang kelihatannya sulit, kelihatannya banyak, tapi kalau kalian terbiasa membaca, insya Allah kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat dipraktekkan dalam membaca teks apapun, pelajaran apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.